Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas waktunya bisa berbagi pada hari ini. Sesuai dengan mandat yang diberikan, karena dari perwakilan Sumatera itu diberikan mandat satu lembaga yang kemudian menjadi bagian dari OGP. Gerak kemudian pada periode awalnya itu menjadi bagian yang kalau bahasa saya itu menjadi bagian yang kemudian ikut mensupport beberapa hal di dalamnya. Nah, yang kemudian dilanjutkan setelah pertemuan di Bali, dilanjutkan dengan pertemuan di region. Nah, di region Barat itu kita kemudian diminta oleh konsorsium di nasional, waktu itu ada Mas Dana, kemudian dan kawan-kawan lagi ada Pak Nanda dan kawan-kawan, meminta gerak menjadi bagian dari pelaksana di daerah region Barat. Nah, pertemuan di region Barat itu menghasilkan beberapa hal, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak ke Mbak Nuri yang dari Sumatera Utara yang berhasil waktu itu mempertemukan kami dari tim Barat itu dengan pemerintah daerah di Sumatera Utara, yaitu dengan gubernurnya. Dan dari pertemuan itu juga menghasilkan beberapa hal komitmen yang menurut kita ini memang menjadi salah satu langkah besar sebenarnya, di mana institusi OGP ini sebenarnya masih masuk pada tataran yang paling sangat dibutuhkan banyak orang untuk terlibat. Nah, dari beberapa fokus itu kita tahu memang kerja-kerja yang dilakukan oleh kawan-kawan sebagian besar yang dari pertemuan wilayah Barat itu sebenarnya sudah melakukan kerja-kerja yang berhubungan dengan OGP itu. Kita menyebutkan misalnya ada yang fokus pada isu anggaran. Nah, kita tahu juga cukup banyak LSM yang concern, mulai dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan bahkan ke seluruhnya itu fokus pada replikasi mendorong isu terkait dengan keterbukaan informasi publik untuk anggaran publik. Kemudian yang kedua adalah ada isu anti korupsi. Nah, isu anti korupsi itu kalau dalam konteks-konteks nasional kita tahu Bang Agus dan kawan-kawan di ICW kemudian dibantu juga oleh beberapa jaringan di daerah yang kemudian terus mendorong replikasi ini. Nah, yang paling menjadi berat adalah pada saat terkait dengan bagaimana kemudian isu OGP ini juga menjadi kerja-kerja yang harus didorong pada bidang penegakan hukum, pada kepolisian dan kejaksaan yang memang masih membutuhkan waktu cukup lama bagi kita sebenarnya untuk mendorong replikasi terkait dengan keterbukaan. Kemudian juga ada isu keterbukaan informasi. Nah, Bang Dana sebenarnya cukup banyak memberi motivasi kepada kawan-kawan di regional Barat untuk terus bekerja pada isu-isu terkait dengan bagaimana mendorong keterbukaan informasi publik. Mungkin replikasi ini hampir sebagian besar ada kawan-kawan juga di Sumatera Barat yang waktu itu ada Bang Charles, kalau saya tidak salah, yang kemudian terpilih menjadi salah satu bagian dari upaya pembentukan PPID di Sumatera Barat. Dan kerja-kerja ini menjadi kerja-kerja yang menarik menurut kami. Kemudian ada isu pelayanan publik. Nah, di isu pelayanan publik ini cukup banyak yang memberi masukan sebenarnya, mulai dari kawan-kawan yang ada di wilayah Jawa Timur, kemudian juga ada di wilayah Jogja dan sebagainya. Dari beberapa isu-isu pelayanan publik ini sebenarnya menjadi replikasi bagi kami di daerah di Sumatera, kemudian yang menurut kami ini terus menjadi sesuatu langkah yang paling bagus. Dan selanjutnya ada isu sumber daya alam dan lingkungan. Nah, kita tahu juga isu sumber daya alam dan lingkungan ini menjadi sangat menarik sebenarnya bagi kita sebenarnya di kawan-kawan yang bergerak pada isu terkait mendorong keterbukaan ini. Nah, gerak misalnya dalam beberapa bulan yang lalu melakukan salah satu yang kita dorong adalah adanya DIP, daftar informasi publik yang harus dibuka pada sektor sumber daya alam. Nah, kami menguji 3 kabupaten waktu itu untuk melihat apakah IUP yang izin IUP yang pernah ditandatangani oleh pemerintah kabupaten itu bisa diakses atau tidak. Nah, faktanya kemudian ada 2 sengketa yang kita lanjutkan ke Komisi Informasi, kemudian 1 daerah itu memberikan. Nah, ada beberapa problem yang menurut kami ini menjadi sesuatu yang paling menarik bagi kita untuk terus melakukan berbagai kegiatan untuk kepentingan
bagaimana mendorong kegiatan-kegiatan yang lebih terbuka untuk berikutnya. Dan isu yang terakhir adalah isu keterbukaan parlemen. Nah, isu keterbukaan parlemen ini menjadi isu yang sangat luar biasa menarik. Dan menurut catatan kami dalam pertemuan juga di Region Barat, ini tidak terupdate lebih dalam karena memang fokus di kita, di kawan-kawan di Region Barat untuk keterbukaan parlemen ini belum begitu banyak. Nah, mungkin saya akan menyinggung sedikit. Saat ini Gerak Aceh dibantu oleh Open Data Lab Jakarta bersama dengan Web Foundation itu sedang mendorong replikasi terkait dengan keterbukaan pada sektor pendidikan. Jadi sudah ada replikasinya, nanti yang kemudian replikasi ini menurut kami itu akan didorong juga ke level nasional biar kemudian diikuti oleh kawan-kawan di daerah yang lain. Nah, Open Data Lab yang didorong ini adalah menyangkut soal beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan itu berhubungan erat dengan kepentingan publik. Nah, salah satunya misalnya bagaimana dana BOS itu dibuka, kemudian juga dana alokasi yang lain yang dikelola oleh mereka juga dibuka, bagaimana penerimaan murid juga harus dibuka dan sebagainya. Kita bersama dengan konsorsium di Kota Banda Aceh ada 24 LSM yang di dalamnya bersama dengan media sudah mendorong replikasi ini. Dan nanti pada bulan 12 ini Open Data Lab akan mengajarkan kepada kawan-kawan yang dari CSO untuk bisa juga mengakses data-data ini dikonvertkan menjadi sesuatu yang lebih menarik. Tapi intinya kalau dari kami, replikasi yang di Aceh ini bisa kemudian juga menjadi bagian bagi kerja-kerja di nasional. Kemudian yang selanjutnya adalah ada hal yang menurut kami ini juga sangat penting ditekankan adalah terkait dengan replikasi keterbukaan industri ekstraktif. Kawan-kawan PWP yang sudah memulai bagaimana kemudian terkait dengan mereplikasikan keterbukaan ini perlu didorong oleh bersama-sama karena sangat complicated sebenarnya terkait dengan isu ekstraktif ini. Aceh dengan modalnya misalnya daerah otsus, otonomi khusus, sangat sulit kita melihat berapa jumlah penerimaan yang sebenarnya. Karena memang di hulu dan hilir itu terkait akses informasi ini sangat tertutup rapat. Mungkin dari replikasi-replikasi ini menurut saya menjadi bagian isu yang lebih menarik bagi kawan-kawan di regional barat. Tapi salah satu inti yang paling menarik menurut kami adalah untuk saat ini ada satu contoh yang bisa dijadikan representatif pada PPID di Kota Banda Aceh adalah sekarang PPID di Kota Banda Aceh itu bisa diuji dengan menggunakan permohonan elektronik. Jadi itu juga bagian dari replikasi kerja-kerja oleh kawan-kawan di Aceh. Mungkin itu menjadi replikasi bagi semua. Itu dulu mungkin dari saya, terima kasih. Ya, sangat tertib.